Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'dah. Kaum muslimin yang berbahagia, tatkala kita keluar dari Ramadan, kita tentu bisa membayangkan betapa banyak pahala yang kita bawa, betapa banyak hasil yang kita bawa selama berkompetisi di bulan Ramadan. Kita selalu bermohon kepada Allah, mudah-mudahan amal tadi aman, tersimpan di sisi Allah. Kelak pada saatnya ketika kita berpulang kepadanya, baru kita unduh, kita dapatkan, kita petik buahnya tadi. Karenanya kita perlu mengikuti pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita lebih berhati-hati. Jangan sampai tabungan yang susah payah kita lakukan itu hangus oleh virus-virus yang tidak kita inginkan. Itulah yang disampaikan dalam pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sittatu asya tuhbitul a'mal. Ada 6 macam virus yang bisa meluluh lantakkan amal ibadah kita selama ini, khususnya di bulan Ramadan yang sebegitu rupa banyaknya. Ini tidak banyak disadari oleh orang. Yang pertama, al-istighal bi'uyubil khalqi. Sibuk mengurusi, mengorek-ngorek aib orang sampai tidak sempat mengurusi aib kita sendiri. Bahasa Jawanya, melihat kesalahan orang lain itu memang menyenangkan. Filosofi Jawa kan ada istilah kalau mengambil kutu dari rambut orang namanya petan. Tapi kalau mengambil kutu dari rambut kita sendiri namanya dedis. Petan itu ternyata lebih enak daripada dedis. Kenapa? Karena petan itu dengan mudah melihat mana kutu dari rambut ini. Sementara kalau dedis itu hanya mengandalkan rasa, tidak bisa melihat langsung. Padahal yang paling penting adalah dedis. Kita belajar untuk muhasabah, untuk self correction. Bahwa kita tidak sempurna, kita banyak cacatnya, kita banyak salah dan dosanya. Beruntunglah manakala kita punya kegemaran sibuk mengoreksi diri sendiri sampai tidak sempat mengorek kesalahan orang lain. Kata Nabi, tuba liman syaghalahu aibuhu, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Sungguh beruntung orang-orang yang sibuk dengan aib kesalahannya sendiri sampai tidak sempat mengurusi kesalahan orang lain. Semoga kita termasuk orang yang seperti itu yang didambakan oleh Nabi. Ada sebuah filosofi yang perlu kita telaah. Kenapa kok rambut itu dipetani? Karena ada tumonya. Kalau tumonya terlalu banyak, tidak perlu dipetani. Rambutnya aja digundul, nanti kutunya akan lari sendiri. Apa artinya? Kenapa kita ini mengorek kesalahan orang? Karena menarik. Pasti yang bersangkutan itu basicnya white, putih. Kalau ada noda hitam, tul kelihatan. Jadi kalau ada orang yang statusnya orang baik, kemudian ada noda salah sedikit terbaca orang, dan itu menarik publik. Sebaliknya kalau ada orang yang basicnya sudah black, sudah hitam,
melakukan kesalahan tidak menarik. Ada maling kemudian mencuri lagi, dikabarkan, diberitakan, tidak menarik. Karena dianggap yang namanya maling ya tugasnya mencuri. Tapi kalau ada orang yang soleh kemudian ternoda oleh sebuah kesalahan, ini biasanya dibesar-besarkan oleh publik, apalagi oleh pihak rival yang mengambil keuntungan. Baik, kalau kita ingin tabungan amal kita aman, maka kita sudahi kegemaran untuk sering mengorek kesalahan-kesalahan orang lain. Yang kedua, hati yang mengeras. Kata Nabi, wa qaswatul qalbi. Gara-gara hati yang keras tidak bisa menerima pitutur, tidak bisa menerima saran dan nasihat dari orang lain, karena selalu direspon dengan ketersinggungan. Virus yang ketiga adalah wahubbud dunya, cinta duniawi yang berlebihan. Itu baru muncul dari orang-orang yang tidak yakin bahwa semua makhluknya sudah dapat jatah rezeki yang cukup dari Allah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan sebuah sabda, "Lau anna bna Adam haraba min rizkih kama yahrabu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Rawahu Abu Nu'aiman Jabir radhiyallahu anhuma. Kalaulah seandainya manusia berlari dari jatah rizkinya dari Allah seperti ia lari dari kematian, niscaya rizki akan tetap menghampirinya, seperti kematian juga akan pasti menjemputnya. Tidak mungkin orang itu diabaikan rizkinya oleh Allah kalau memang sudah jatahnya. Karenanya kita tidak perlu menuruti hawa nafsu untuk menghalalkan segala cara demi mendapatkan sejumlah harta dari orang-orang yang sebenarnya lebih berhak daripada kita, dengan cara-cara yang tidak syar'i tentu. Itu menjadi salah satu virus yang bisa menghanguskan tabungan ibadah kita. Kemudian yang keempat adalah waqillatul haya, rasa malu yang menipis. Bahwa malu itu terkait langsung dengan status keimanan kita di hadapan Allah. Kalau orang itu imannya mantap, pasti dia ini pemalu. Tapi kalau orang tidak punya malu, maka menandakan bahwa imannya keropos. Virus yang berikutnya adalah watulul amal. Ini yang kelima. Terlalu panjang angan-angan materi duniawi, akhirnya menjauhkan jarak kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau angan-angan tentang bagaimana nasib kita di akhirat nanti, itu program ukhrawi, maka sah-sah saja. Itu yang mensupport kita untuk lebih bersemangat dalam beramal. Sebaliknya kalau terlalu panjang angan-angan program duniawi, itu semakin menjauhkan jarak kita kepada Allah, dan yang paling penting diwaspadai, itu menghanguskan tabungan amal ibadah kita. Itulah yang dipesan Rasulullah. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah wadzalimun la yantahi. Keberadaan orang-orang yang sering berbuat aniaya, yang terkadang mengusik ketenangan keikhlasan kita untuk menyesali jerih payah dan tabungan kita yang selama ini kita investasikan demi akhirat kita lewat orang-orang yang ternyata belakangan setelah berganti kepengurusan diganti oleh orang-orang yang tidak kita senangi. Itu terkadang membuat kecemasan kita, akhirnya menyesali investasi yang sudah kita sampaikan untuk kepentingan kemaslahatan umum. Nah, wadzalimun la yantahi ini menjadi virus yang keenam yang bisa mengancam seluruh tabungan amal ibadah kita. Rawahu Dailami an Adi bin Hatim radhiyallahu anhuma. Karenanya kita berharap semoga Allah menyelamatkan kita, menyehatkan kita untuk terhindar dari sejumlah virus-virus yang bisa menghanguskan tabungan amal ibadah kita tadi. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.